Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang, keberkahan pada umur tersebut dan kesehatan serta kesempatan bisa bertemu lagi bersama teman-teman sekalian dalam kultum hari ini. Salawat beserta salam pada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan jangan lupa untuk terus bersalawat pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, semua orang tentu juga menginginkan menjadi generasi terbaik. Ya, kita bercita-cita untuk menjadi generasi terbaik, dan itu merupakan tujuan dari kita tentunya. Untuk menjadi generasi terbaik perlu beberapa langkah. Ya, tapi sebelum kita bicara terkait dengan langkah tersebut, saya ingin mengurai sedikit tentang apa yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Ada satu quote yang cukup menarik. Orang hebat itu adalah orang yang bisa membuat orang lain hebat. Tapi jika Anda ingin membuat orang lain hebat, hebatkan diri Anda terlebih dahulu, supaya orang lain juga bakal hebat. Nah, dalam Islam sebenarnya para ulama mengajarkan kita tentang siklus generasi hebat tersebut. Nah, mudah-mudahan kita tergolong nih menjadi orang-orang yang hebat itu. Pertama adalah generasi pejuang. Kalau bicara tentang siklus berarti ini akan berulang gitu ya. Pertama adalah generasi pejuang. Jadilah teman-teman dan juga saya sendiri menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menguatkan Islam itu sendiri, melaksanakan ibadah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Berjuanglah untuk itu dan berjuanglah untuk generasi berikutnya supaya mereka benar-benar menjadi generasi pejuang juga. Nah, generasi pejuang ini seperti generasinya Rasulullah SAW dan para sahabat serta orang-orang tua kita terdahulu yang terus berjuang untuk menegakkan Islam itu sendiri. Dan yang kedua adalah generasi penerus. Jikapun kita tidak mampu untuk menjadi generasi pejuang, jadilah generasi penerus yang insya Allah juga akan bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh guru-guru kita. Nah, generasi penerus ini tentu juga merupakan generasi yang diidam-idamkan. Walaupun tidak sesemangat generasi pejuang, tapi mereka bisa meneruskan apa yang diperjuangkan. Mungkin lebih besar atau meneruskan apa yang belum sempurna misalnya. Dan ini merupakan cita-cita kita semua. Nah, jika kita pun tidak jadi generasi pejuang dan generasi penerus, wah sayang sekali. Sepertinya kita akan masuk pada generasi penikmat. Apa yang sudah diperjuangkan dan diteruskan oleh generasi sebelumnya, kita hanya bisa menikmatinya saja. Anda bisa lihat, mungkin kita atau mungkin di antara kita yang sedang menikmati apa yang diperjuangkan. Hati-hati loh teman-teman sekalian, kalau Anda terlalu lama menikmati, generasi ini akan menghadirkan atau melahirkan generasi berikutnya yang dikhawatirkan oleh para ulama, yaitu generasi perusak. Terlalu lama sepertinya kita menikmati, akhirnya kita jadi generasi perusak. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah rusak, siklusnya akan kembali lagi kata para ulama, yaitu akan lahir kembali generasi pejuang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, yuk kita berjuang menjadi generasi pejuang agar kemudian orang-orang hebat seperti Anda misalnya akan membuat generasi berikutnya menjadi hebat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu itu generasi terbaik, kata Allah. Bisa saja kita menjadi generasi terbaik. 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan. Bersemangatlah untuk mengajaknya. Bersemangatlah untuk menciptakan begitu banyak kebaikan. Dan yang kedua adalah cegah orang kepada kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah, minimalisir keburukan-keburukan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, wa tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah. Tambah keimanan kita. Dan terakhir tentu juga kita ingin sampaikan, dan saya juga memotivasi diri saya sendiri supaya kita tidak menjadi orang yang rugi seperti yang disebutkan Allah dalam surat Al-Asr. Yuk sama-sama kita tingkatkan keimanan dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tingkatkan keimanan dan laksanakan ibadah. Tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh perintahnya dan laksanakan, taatlah kepadanya.
Mudah-mudahan benar-benar di bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Guru-guru kita mengajarkan, makna takwa sederhana adalah melaksanakan apa perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, tingkatkan keimanan kita, laksanakan ibadah, mudah-mudahan atau la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah sambil kemudian menepuk dadanya. Mudah-mudahan Anda dan kita semua bisa merasakan ketakwaan itu bertambah, keimanan itu tumbuh subur di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana pendidikan bagi kita semua. Setelah bulan ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah generasi-generasi hebat atau kuntum khaira ummah. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.